Itu kita masuk ke Punggul itu sudah pasti harus menutup hidung. Isinya aja kita ambil, sampahnya kita suruh pemerintah ngurus. Yang menimbulkan sampah harusnya warga yang menyelesaikan. Yakni masalah sampah dapur selesai di sana. Biosis mutualisme. Warga terbantu sampahnya diselesaikan, kita terbantu mendapatkan sampah yang sudah terpilah. Dapat anugerah Adikarya Nugraha. Pupuk tanaman. Kalau ini Bapak langsung pakai, ini over Pak. Overdose. Om Swastiastu. Tribuners, Semeton Tribun Bali. Saat ini saya berada di Desa Punggul, Kecamatan Nabian Semal, Kabupaten Badung. Desa Punggul dikenal sebagai salah satu desa terbersih di Bali. Bahkan sudah masuk nasional ya. Sudah diakui secara nasional sebagai salah satu desa terbersih. Ini tak lepas bagaimana Desa Punggul berhasil mengelola sampah mereka. Mereka punya moto sampah desa tuntas di desa. Nah, seperti apa pengelolaan sampah di Desa Punggul ini? Kita akan berbicara, kita akan mengulasnya, dan tentu juga kita akan melihat sejauh mana aktivitas juga masyarakat di sini terhadap pengelolaan sampahnya, sehingga Desa Punggul ini benar-benar menjadi desa yang bersih, yang sukses mengelola sampah. Dan Desa Punggul dengan sistem TPS 3R dan tong edanya menjadi salah satu contoh yang akan diterapkan oleh pemerintah Provinsi Bali dalam penanganan sampah berbasis sumber di Bali. Selain tentunya juga ada sistem tebu modern yang diterapkan di Desa Cemangon, Celuk Sukawati, Gianyar. Nah, dalam kesempatan berbahagia ini saya bersama Jero Bendesa Adat Punggul, I Gusti Ngurah Ketut Widastro. Sosiasi Pak, Rahayu. Rahayu. Kemudian ada Kepala Desa atau Perbekal Desa Punggul, Bapak Kadek Soekarmo. Iya. Sosiasi Pak, Rahayu Pak. Rahayu Pak. Punapi gatur niki. Sehat. Kemudian ada juga Ibu Ketua TPPKK Desa Punggul, Nikadek Sunarti. Rahayu Bu. Rahayu Bapak. Kabarnya becik-becik sami niki. Nggih, becik Pak. Di hari yang cerah niki. Nggih. Astagfirullah. Nggih. Tiang tadi masuk Desa Punggul langsung terpesona dengan melihat Desa Punggul yang begitu bersih ya. Jalan-jalan bersih, begitu masuk rumah-rumah warga juga sangat bersih. Nah, ini tak lepas dari keberhasilan Desa Punggul mengelola sampah di desanya sendiri. Pak Perbekal, bagaimana bisa diceritakan awal Desa Punggul ini berhasil mengelola sampahnya di desa sendiri ya? Iya, baik. Izin. Nggih. Pada awalnya kalau kami ceritakan, Punggul tidak seperti sekarang Pak. Dulu itu ibaratnya Punggul itu adalah pintu masuk kita itu seperti TPA. Seperti TPA, ya. Tempat pembuangan akhir. Jadi awalnya saya dilantik periode pertama itu 2014. Nah, sebelum itu ada tempat di mana masyarakat sering membuang sampah di sana. Tempatnya nggak jauh, di pintu masuk desa Pak. Nah, perbatasan Desa Punggul dengan Belah Kio itu ada turunan, jalan agak turun, kemudian nanjak, ada sungai di bawah, ada jurang, disitulah semua sampah dibuang. Jadi yang membuang ini dari tidak hanya warga Punggul Pak, warga luar pun bawa mobil ke sana sengaja buang, dan yang dibuang tidak main-main, itu bangkai binatang, segala bangkai-bangkai yang ada dibuang ke sana. Makanya waktu itu kita masuk ke Punggul itu sudah pasti harus menutup hidung. Jadi salam masuk desa itu bukan hormat, bukan apa-apa. Mencet hidung, Pak. Berarti pintu selamat datangnya nih. Nah, itu baunya yang sudah liar, tidak karuan-karuan baunya. Jadi setiap mau lewat harus tutup hidung dulu. Kemudian sudah diambil tindakan sama pimpinan kita sebelumnya dengan cara memasang pagar dari seng, Pak. Diisi kanan kiri dengan harapan biar tidak buang sampah di sana. Kemudian sempat juga dibuatin spanduk. Berbagai larangan dibuat. Tapi memang benar, Pak. Spanduk itu dibuat tidak dibuangin sampah. Tapi di sampingnya tetap. Ya, di bawahnya tetap, di sampingnya tetap dibuangin sampah. Jadi itu tidak mempan ya. Tidak mempan. Spanduk peringatan maupun pembatas itu. Iya, bahasa-bahasa yang kasar diisi juga tidak mempan. Apalagi kita di dinas kan nggak boleh memberi sanksi berupa denda, itu kan nggak ada aturannya. Kita nggak berani buat itu. Paling sekedar larangan dan himbauan kan gitu.
Akhirnya kami setelah saya dilantik 2014, saya duduk dengan tokoh semua. Kami harus kerjasama Pak dengan tokoh adat, ketua TPPKK, lembaga semua. Kalau nggak kerjasama nggak bisa Pak. Jadi kerjasama, kita sepakat dengan BPD di desa juga, kita membuat tempat pengolahan sampah dulu. Tempat pengolahan sampah gitu. Ya, jadi kalau sekarang kita melarang, di sana nggak boleh, di situ nggak boleh, warga balik nanya, saya harus buang di mana? Ya, harus bawa kemana sampahnya nih? Kalah lagi. Makanya kita buat fasilitas dulu. Waktu itu kami sepakat bangun tempat TPS 3R. Bangun tempat pun tidak seperti membalik telapak tangan, Pak. Baru diisukan dibuat di sana udah komplain tetangga, jangan di sana, nanti ada lalat, bau tidak enak ke rumah. Mau buat di sana dilarang. Sampai akhirnya waktu itu kami ngumpulkan warga di sekitar di sana. Kami ada lahan kerjasama dengan Yayasan Punggul Hijau. Kami akan ngolah sampah di sini. Beri kami kesempatan. Jika ini menimbulkan bau, tutup hari itu, saya bilang gitu Pak. Ada garansi gitu. Kalau dengan dibangun ini banyak lalat ke rumah, ada bau hari itu, silahkan tutup. Kalau Bapak Ibu tidak memberikan kami kesempatan untuk proses, siapa yang akan tahu hasilnya? Kan nggak mungkin kita tahu hasilnya. Akhirnya kami diberi kesempatan. Kami bangunlah TPS 3R di tempat sekarang. Fasilitas kami siapkan, pencacah kita siapkan, kemudian pengolahan plastiknya kita siapkan, termasuk residunya. Walaupun alat kami waktu itu sangat sederhana. Karena itu modifan, jadi inovasi warga lokal kami yang punya jiwa, kemudian punya niat untuk bagaimana menjaga Bali, terutama Punggul ini biar tetap bersih. Kemudian dia pemerhati lingkungan. Jadi lingkungan ini biar tetap terasa indah, bersih dan bebas dari sampah. Akhirnya dibuatlah alat-alat itu. Setelah kita siapkan, tidak cukup segitu. Di masing-masing rumah kita juga menyiapkan fasilitas. Karena saya menyadari program yang kita buat, kalau kita tidak fasilitasi, biasanya pasti ada kendala. Betul. Susah jalan. Kami lakukan sosialisasi dulu, edukasi bersama Jero Beneso, kemudian bersama Ketua TPPKK, kita turun ke Banjar-Banjar. Berikan pencerahan tentang pengolahan sampah, berikan bagaimana teknik pengolahan sampah. Setelah beri pembinaan, kemudian edukasi, kita berikan fasilitas. Kita siapkan sarana prasarananya. Jadi setelah pelatihan itu, kita berikan sarana untuk ngolah sampah di rumah masing-masing. Satu, ada namanya tong edan. Tong edan. Edan itu singkatan dari ekonomis, dinamis, dan handal. Nah, keren kan Pak? Bukan tong edan yang permainan ini. Tapi mungkin dibuat nama tong edan biar lebih mudah diingat ya. Tapi itu ada 3 fase Pak prosesnya. Dari awal cuman gentong aja, kemudian lama-lama modif lagi, karena untuk penyempurnaan terus harus dilakukan. Biar hasilnya maksimal gitu. Jadi melalui proses memang ya. Jadi tong ini kita siapkan di masing-masing dapur, ditambah 2 tempat sampah, pemilahan antara plastik dan selain plastik. Plastik dan selain plastik. Ya. Jadi mungkin ditanya, kenapa Pak pemilahannya 2? Harusnya kan 5, 6 dan seterusnya. Kan ada organik kan kita. Izin Pak, saya pelaku langsung di desa Pak. Jangankan 4, jangankan 5, 2 aja Pak. 5 tahun Pak saya ngedukasi warga. Jadi biar terbiasa dulu bahwa ini plastik di sini, ini di sini. Itu yang sulit kita lakukan. Karena ya pikiran warga kan tidak 100% sama semua. Jadi ada yang memang konsisten melakukan, bahkan ada yang mungkin sedikit mengabaikan. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Akhirnya sampah yang di dapur itu diselesaikan dengan tong edan tadi. Oh, sampah sisa di dapur dibawa ke tong edan kan ini. Contoh, misalnya ibu-ibu pagi-pagi mau kerja nih, kan masak. Sisa masakan ini ada potongan sayur, sisa buah, sisa makanan kemarin. Biasanya kalau buru-buru ngantor dibiarkan berserakan, pulang kantor sudah bau tidak aman. Ada lalat banyak, pasti nggak nyaman di dapur. Apalagi rumah, misalnya satu rumah ada dapurnya, ada kamar tidurnya. Nah, kan masalah juga. Ini yang mau kita selesaikan dengan tong edan. Jadi selesai masak, perlakuannya hitungan menit, nggak lama. Ambil, masukkan ke sana. Semua sisa. Kalau bisa lebih bagus dicacah.
Langsung dicacah. Biar nggak besar-besar dia masuknya. Kalau ada daun-daunan jatuh di depan rumah, ambil cacah ikut boleh. Yang penting jangan plastik loh. Ya, hindari plastik. Berarti daun-daun apa sampah-sampah canang gitu kan bisa? Ya, kalau canang perlakuannya sama, dicacah dulu. Dicacah dulu. Ya, jangan dibiarin besar gitu. Jadi lama prosesnya. Kemudian kita kumpulin, jadiin satu, kita masukkan di sana, semprotlah dengan cairan liang. Cairan liang. Nah, cairan ini kami produksi di Pungul, namanya liang. Kenapa? Dulu kita kan butuh banyak nih. Setiap dapur kita berikan. Kalau beli itu berapa harus kita beli itu? Nah, makanya kita nyampur buat di desa. Jadi campurannya pasti ada bakteri dulu yang dilemahkan untuk mempercepat proses pembusukan. Kemudian ada molasenya, makanan bakteri ini. Kita campur di air. Nah, kemudian kita tunggu mungkin 1 kali 24 jam. Setelah dia siap gunakan, kita perbanyak, kita bagikan ke semua warga. Ini yang dipakai. Jadi setelah sampah itu masuk, siram dikit, tutup. Terus lakukan itu Pak tiap hari. Ambil sisa ini, masukkan, tutup. Jadi jangan lupa nyiram dikit atasnya. Nggak mesti banyak Pak. Satu botol habis, enggak. Sekedar basah aja atasnya. Sekedar basah aja gitu. Ya, makanya 1 galon 1,5 liter itu lebih dari seminggu kita pakai. Bisa 10 hari nggak habis, tergantung volume sampahnya. Lakukan itu. Kalau di rumah punya memelihara burung, memelihara ayam, kotoran itu masukkan juga di sana lebih bagus. Di tong edan bisa juga? Ya, itu akan mempercepat juga proses pengomposan dan di sana juga ada bakterinya. Nah, masukkan, terus lakukan itu Pak. Niscaya dapur bersih Pak. Jadi sebelum berangkat, lakukan itu hitungan menit, selesai kita tinggal, pulangnya udah nyaman. Nah, itu yang dilakukan. Jadi satu masalah berat, yakni sampah dapur, kita bisa selesaikan dengan tong edan. Kita bisa bayangkan kalau sampah yang basah ini kita bungkus Pak, taruh di depan rumah. Betul. Terus harapan dijemput. 2 hari nggak dijemput, bisa seminggu. Nah, diobok-obok sama binatang, apa yang terjadi Pak? Nah, mungutnya susah, sudah berbau seperti itu. Itulah yang membuat konsep kenapa tong edan ini kami terapkan, karena ini kami yakini salah satu masalah sampah yang berat, yakni masalah sampah dapur selesai di sana. Itu. Kemudian di depan rumah tadi yang saya bilang kan ada 2 tempat sampah nih. Ini pemilahan nih. Awalnya kami memang kerjasama dengan warga, simbiosis mutualisme. Warga terbantu sampahnya diselesaikan, kita terbantu mendapatkan sampah yang sudah terpilah. Di masing-masing rumah wajib plastik pisahkan, selain plastik pisahkan. Hari Jumat, nah kita mulai hari Selasa. Hari Selasa yang punya plastik taruh depan rumah. Dijemput oleh kebersihan kami. Dibawalah ke TPS 3R. Itu pola awal yang kami lakukan. Sekarang dengan kesadaran yang ada, ya biar masyarakat sendiri yang bawa ke TPS 3R kalau sudah punya plastik. Jadi awalnya kalau nggak dipancingin gitu dulu kan, nah biar ada motivasi dulu. Nah, bawa ke sana, kalau memang bisa dimanfaatkan oleh Yayasan Punggul Hijau dengan BUMDes, mereka jadikan barang-barang kerajinan plastik ini. Tapi tidak bisa begitu hari ini datang plastik langsung nyetak, karena butuh kumpulin dulu. Oh, didaur ulang kan? Ya, plastik kita di sini kan nggak banyak. Kumpulin, kalau sudah cukup, baru diproses. Misalnya dijadikan piala, dijadikan plakat wisuda misalnya. Kemarin sedang boomingnya orderan plakat wisuda. Karena musim wisuda kan. Ya, dulu plakat wisuda dari kayu, ramah lingkungan. Jadi kampus sangat mendukung, mempercepat proses daur ulang plastik ini. Jadi plakat wisuda itu bahannya dibuat dari plastik tadi. Nah, dicetaklah sesuai kebutuhan di sana. Nanti hasil penjualannya silahkan antara yayasan dengan BUMDes kita. Kami pemerintah desa jika butuh piala, kami beli di situ. Karena mereka kan berproses juga di situ. Nah, kalau sampah selain plastik hari Jumat, kalau warga punya, taruh depan rumah juga. Nah, sampah selain plastik ini bisa misalnya sampah kering yang lainnya, Pak. Yang basah sudah selesai di dapur kan. Sampah yang lainnya, tentunya kedua-duanya kering nih. Misalnya apa, kartun atau apa, misalnya bungkus-bungkus apa di luar plastik. Bungkus-bungkus snack itu masuk di plastik dia. Plastik, sama botol plastik kan. Yang selain itu, Pak, misalnya ada apa-apa, misalnya dia punya selain itu dipisahkan. Ini juga dibawa ke sana di TPS 3R hari Jumat. Makanya warga cukup memilah.
dipilah. Dengan syarat kalau tidak dipilah kami tidak layani. Kalau tidak dipilah tidak dijemput Pak. Silakan urus sendiri sampahnya gitu Pak. Ya. Karena ini tidak ada berbayar kami lakukan selama ini. Kenapa Pak? Karena kami di desa. Di belakang rumah warga itu masih ada kebun. Ada pekarangan luas. Ada kebun di belakang. Kalau seandainya dari awal masyarakat belum beri pemahaman, sudah dibebani biaya, saya takut Pak dibuang ke kebun. Betul. Untuk daripada saya bayar, saya buang aja ke kebun, saya punya. Nah, saya nggak mau gitu. Lama-lama kasihan loh tanah pertanian banyak plastik. Betul. Nah, makanya kami susah didaur ulang. Nah, kami edukasi dulu dengan itu, beri pemahaman ini. Mereka kan udah sadar sekarang bahwa sampah itu berbahaya ini. Nah, sekarang kedepannya suruh bayar pun akan mau Pak. Karena udah tahu polanya. Nah, makanya. Tapi ini kan Pak, biasanya itu kan kita memulai itu biasanya banyak kendala itu yang menjadi tantangan. Pasti, Pak. Sampai akhirnya Desa Punggul ini berhasil. Dulu sosialisasi edukasinya itu seperti apa dilakukan Pak Mekal? Tadi seperti saya cerita, saya tidak bisa jalan sendiri Pak. Harus ada pendampingan Pak. Dari perjuru adat yang dipimpin oleh kepala bendesa adat. Kemudian di PKK, ketua TPPKK. Ini wajib Pak, karena beliau yang sering kontak dengan PKK. Setiap rapat PKK yang menjadi materi awalnya adalah gimana pengolah sampah jalan enggak? Nah, itu Pak. Itu edukasi itu wajib Pak. Setiap pertemuan dimanapun tetap sosialisasi pengolahan sampah. Dan seperti Pak Mekal tadi sempat singgung kan, warga rasanya juga sempat antipati, mulai keberatan awal-awalnya itu, sampai akhirnya mereka sadar seperti apa. Karena pola awal dulu kan pernah kita konsepnya beli plastik. Artinya kalau ada punya plastik kita kumpulkan, kita beli, misalnya kita tukar gitu, misalnya dengan dengan barang atau dengan beras kan gitu. Konsep awal itu kami rubah di sini Pak. Karena saya khawatir kalau itu terus dilakukan, takutnya warga kita akan mengumpulkan plastik dari luar. Misalnya ada plastik di luar rumah, dimanapun mereka akan kumpulkan, dibawa pulang demi dapat jual atau tukar dengan barang gitu. Lama-lama mindset mereka jadi pemulung Pak. Jadi pemulung, betul. Nah, saya nggak mau gitu. Makanya dulu itu saya berpola, ini benar pontang-panting Pak. Nggak bisa sekali berpikir langsung gitu, nggak bisa. Nggak semudah membalikan telapak tangan seperti itu. Cerita tadi 5 tahun loh Pak. Saya berpikir itu gimana caranya biar sama-sama nyaman. Akhirnya kita geser pelan-pelan. Tidak ada jual beli sampah. Jadi warga yang menimbulkan sampah harusnya warga yang menyelesaikan. Masa isinya aja kita ambil, sampahnya kita suruh pemerintah ngurus gitu. Tapi memberi kesadaran ini nggak boleh blak gitu langsung. Nanti lebih banyak yang bahasa-bahasa kurang nyaman gitu. Kita itu kan jadi tantangan biasanya. Beri pemahaman dulu, seperti ini. Akhirnya lama-lama warga menyadari, saya loh yang buat sampah ini. Harusnya saya yang menyelesaikan. Karena kita lihat di RAB harian lah Pak, anggaplah kebutuhan kita sehari-hari. Pernah nggak kita buat, misalnya biaya transport 1 bulan sekian, listrik sekian, makan sekian, pengolahan sampah sekian? Nggak ada itu Pak di RAB itu. Jadi nganggap sampah itu bukan biaya, bukan beban gitu. Ke depan, iuran bulan mungkin sampah. Ke depan itu yang wajib Pak. Kalau di sini kan gratis ya Pak, nggak ada iuran sampah kan? Sementara masih berjalan seperti sekarang. Karena kita tidak terbebani juga dengan itu. Kami pemerintah desa punya kewajiban menjaga kebersihan desa ini Pak. Jadi kalau malah warga buang sembarangan, sayang berat juga Pak. Nah, makanya kita simbiosis mutualisme. Warga terbantu, sampahnya kita proses, dengan catatan warga membantu kita. Pemilahan dan menaruh sampah di tempat yang memang ditentukan. Seperti itu. Lagi butuh kerjasama semua pihak, wajib Pak. Pemerintah dan juga warga. Jadi lembaga desa sosialisasi menyeluruh Pak. Terutama anak-anak muda juga di Karang Taruna, di Sekat Runo itu wajib juga disampaikan karena semua adalah pembuat sampah. Nah, untuk Pak Juru Bendesa saat memulai juga pengelolaan sampah dengan sistem TPS 3R dan Tongedan ini, seperti apa peran prajuru desa adat di Desa Punggul ini, Juru? Ya, terima kasih atas waktunya. Sesuai dengan apa yang dipaparkan dari Bapak Perbekal, kita bersama-sama untuk mewujudkan yang namanya kebersihan lingkungan. Terutama saya yang ada di adat, perannya setiap ada rapat anggota Banjar di masing-masing Banjar,
kita mengisi materi itu kepada klien yang mengentor saat pembicaraan yang diadukan kepada Banjarnya, sesuai dengan apa yang dipaparkan tadi. Setelah itu, bila mana ada upacara adat, baik yang namanya di pura maupun di rumah masyarakat, tetap untuk memberikan apa yang dituangkan tadi melalui pembicaraan tadi, tetap selaku prajuru desa, prajuru Banjar memberikan arahan seperti itu. Mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat. Apalagi terbentur dengan adanya Pergub 97 2018. Kami di Desa Adat tetap eksis untuk memberikan petunjuk-petunjuk teknis tentang keadaan desa ini supaya bersih, sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur kita. Ya, cuma itu yang bisa kita sampaikan terkait paparan pembicara yang ada. Artinya Jero sebagai berdesa turut mensosialisasikan dan menyampaikan kepada masyarakat Pergub yang adanya Pergub, kemudian kemarin juga keluar SE terkait pengolahan sampah nikel gitu. Artinya sekali lagi Pak Mengkeliki memang peran semua pihak harus bersama-sama, kerjasama itu wajib itu. Nah, sejauh ini di Desa Punggul ini kan artinya sudah mendapat prestasi, sudah mendapat pengakuan. Gimana rasanya Pak? Dan juga rasanya sudah banyak juga yang belajar ke sini gitu untuk cara pengelolaan sampahnya. Izin Pak. Pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan konsep saya tetap seperti dulu Pak, dari sejak awal. Jadi di atas langit ada langit. Sebagus program yang kita buat, saya yakin sudah ada yang bagus, cuman kesempatan belum timbul, belum diberikan. Apa yang kami lakukan itu bukan puncak dari semua yang kita lakukan. Ini adalah bagian dari proses sebagai kewajiban saya sebagai kepala desa untuk menjaga kebersihan desa. Tentunya inovasi, pengembangan ke depan wajib harus kita lakukan. Karena seiring perjalanan masalah sampah itu terus meningkat. Nah, ini yang menjadi atensi kita bersama, kerjasama kita bagaimana membuat pola baru sehingga ke depannya sampah ini tidak bermasalah lagi. Nah, sedangkan selama ini memang kami sudah menerima kunjungan dari berbagai wilayah, tidak hanya di Bali, bahkan di nasional banyak, termasuk juga Kalimantan, pulau-pulau yang lain. Kami ada datanya juga, itu jumlah kunjungan di atas 5.000-an yang kami terima. Itu tidak ada maksud bahwa saya pengajar, beliau belajar. Kita sharing bersama, saling berbagi, Pak. Artinya konsep yang kami bangun selama ini, tong edan, pengolahan sampah, kami nggak ada patenkan sampai sekarang. Karena konsep kami adalah berbagi. Semakin banyak yang memakai, saya bersyukur. Jadi semakin cepatlah selesai masalah yang kita hadapi bersama. Nggak sampai didaftarkan di Haki. Karena apa? Kami tidak bisnis dari sana. Nah, sekarang itu kalaupun ada yang beli itu melalui BUMDes, itu beda lagi. Kalau kami, konsep kami adalah berbagi. Apa yang kami bangun, kalau memang baik kita pakai bersama, yuk kita pakai bersama. Dengan catatan apa? Mohon masukannya, mohon saran, bimbingannya. Jadi hal-hal yang kurang, yuk kita lengkapi bersama. Sehingga kedepannya benar-benar apa yang menjadi instruksi pemerintah kita terkait sampah berbasis sumber, kemudian terkait dengan SE Pak Gubernur yang terbaru, kita hormati bersama. Bahkan sejak awal saya dilantik, memang konsep saya itu Pak, sampah desa, tuntas di desa. Dengan itu menggunakan sistem TPS 3R dan tong edan ini karena dulu pernah saya lihat Pak sebelumnya di Suwung kan sampahnya kayak bukit gitu. Sekarang oke lah diberikan buang ke sana. Bagaimana suatu saat ditutup? Sudah mau ditutup. Nah, mau kemana sampahnya? Makanya konsep yang paling tepat, yuk selesaikan. Sampah kita di desa, selesaikan aja di desa. Berarti sistem dengan tong edan ini memungkinkan diterapkan di seluruh desa di Bali, Pak? Izin Pak, seperti saya bilang tadi, ini memang baik buat kami. Astungkara dan bersyukur baik juga buat orang lain. Kalau memang ini baik, silahkan, yuk kita pakai. Saya kira ini bisa dipakai di mana-mana. Di perumahan bagus juga. Apalagi perumahan satu rumah, ada dapur di sana, ada ruang tamu, ruang makan, di pojok kita taruh. Atau ada tempat sedikit di pojok rumah, mau di dalam ruangan boleh, biar tidak ada rasa gimana, misalnya gitu. Karena itu tempat sampah, taruh di luar juga bisa. Tempat sedikit aja di pojok bisa. Tidak butuh ruang banyak. Ya, enggak butuh ruang banyak. Jadi itu kita pakai menyelesaikan sampah harian.
Nanti toh juga di pekarangan rumah ada tanaman polybag atau apa, pupuknya itu kan bisa dimanfaatkan untuk itu. Sedangkan untuk sampah keringnya itu kan bisa ditunda penyelesaiannya. Betul. Mau 1 minggu, mau 2 minggu, dia nggak bermasalah karena dia masih sifatnya kering seperti itu. Mungkin Tribuners warga masyarakat Bali ini penasaran seperti apa tong edan ini, Pak. Kita cuma bercerita tadi. Sekarang kita mau lihat sendiri bagaimana wujud tong edan dan bagaimana proses pengolahan sampahnya. Yuk. Inilah wujud atau bentuk tong edan. Pembekal apa lagi tadi edannya itu, Pak? Ekonomis, dinamis, handal. Tong edan seperti inilah bentuknya, dan disinilah warga Desa Punggul mengelola sampah yang berasal dari dapur ya, di rumah tangga. Pak Mekal bisa dijelaskan bagaimana proses pengolahan sampah ini, mungkin dari warga menaruh sampah di sini, terus seperti apa pengolahannya? Ya, baik. Ini ada di setiap rumah, di setiap dapur warga. Ada yang naruh di dalam, ada yang naruh di luar. Setiap rumah itu berapa tong edan? Tergantung jumlah dapurnya. Oh, edan. Karena waktu sosialisasi kita berikan pengarahan, setelah pembinaan itu kita fasilitasi. Kalau nggak difasilitasi kan nggak ada sarana, mereka nggak bisa. Betul. Jadi ini setiap dapur ada. Perlakuannya 1 hari itu kalau memang habis masak, ada sisa makanan apapun, tinggal buka, masukkan, kemudian siram dengan cairan liang ini. Silahkan kalau nggak punya cairan ini pakai E4 juga silahkan. Selain cairan liang bisa diganti E4 juga bisa. Itu beli kan di pertanian, itu sedikit, harganya juga lumayan. Karena kita jumlahnya banyak di sini, kita bikin dengan catatan tidak mengurangi kualitas. Betul. Ini nyiramnya nggak mesti harus banyak, sedikit juga boleh, lubangnya aja ini. Kemudian siram dikit, yang penting rata kena. Nah, setelah itu tutup lagi. Itu nggak sampai lama, itu paling hitung menit. Ambil sampahnya, masuk, tutup, buka, masukin sampah, siram, tutup. Tinggal dah. Setiap hari. Jadi tergantung volume sampah. Kalau sampahnya banyak, mungkin panen pupuknya lebih cepat. Kalau sampahnya sedikit, agak lama. Yang jelas, kalau di rumah ada memelihara ayam, memelihara burung, kotoran itu masukkan ke sini juga boleh. Jadi itu juga mengandung bakteri, mempercepat proses pembusukan jadi kompos di sini. Itu penuhnya itu berapa hari? Nggak akan penuh, Pak. Nggak akan penuh. Atau kalau hasil kompos itu bisa dipanen setiap berapa hari? Kenapa kami bilang cukup sebesar ini nggak penuh? Panennya loh di sini. Nanti kalau sudah, nih ada selang nih. Di sini kelihatan, Pak, berapa tinggi pupuk cair yang sudah ada. Misalnya segini nih. Nih. Terus berarti pupuk cair sudah segini bawah. Mungkin bisa dijelaskan pupuknya itu yang dihasilkan dalam bentuk apa aja? Pupuknya ada 2. Setelah sampah tadi masuk, kan biarin fermentasi dalam, Pak. Nanti pupuk padat dan pupuk cair. Hasil fermentasi tetesan air tadi turun, Pak, menetes bagian bawah. Ini ada saringan di sini. Oh, ada saringan. Jadi yang cair itu ada di bagian bawah, yang padat dari sini ke atas. Karena ada saringan di bawah itu. Nah, kemudian pupuk cairnya bisa panennya, lihat di sini. Seberapa sudah ada pupuk cair. Kalau memang sudah cukup, ambilkan botol, tarik selang ini, masukkan melalui selang ini. Ini ambil, masukkan ke ujung botol, udah kita panen pupuk cair. Kemudian kalau pupuk padat, dari sini, Pak. Dari situ. Ini pintunya. Nah, ini buka. Nanti tergantung volume sampahnya. Kalau memang sudah siap, seperti ini dalamnya. Nanti di sini, ini pupuknya yang ada di dalam nih. Nah, ini barusan dipanen nih, masih sedikit nih. Nanti ambil di sini ambil, kemudian masukkanlah ke tempat. Misalnya apa? Tetap ingat ya, jaga kebersihan, pakai sarung tangan aja. Masukkan, kemudian tutup lagi. Seperti itu perlakuannya untuk panennya. Jadi tidak ada jangka waktunya, kapanpun bisa. Kapanpun bisa panen. Kalau udah siap panen. Nah, artinya pupuk cair ini, seperti ini contohnya, ini hasilnya pupuk cair. Ini semua. Hasilnya. Nih, ini hasil semua pupuk cair, hasil panennya. Saya sebut panen di sini karena ini sangat bermanfaat buat warga kami di sini. Nah, contohnya kayak ini kan panennya. Ini jangan langsung disiram ke tanaman. Perbandingan 1:5. 1:5. Ya, artinya begini. 1 galon ini, satu botol ini, siapkan air putih biasa 5 ini, 5 gini.
campur jadiin satu, baru pakai pupuk tanaman. Kalau ini Bapak langsung pakai, ini over Pak. Overdosis. Nah, kalau tanaman terlalu melar dia nanti, ya terlalu subur dia nanti. Gitu, ini pupuk cairnya. Kemudian pupuk padatnya juga sama. Panen tadi dipakai untuk pupuk tanaman di pekarangan. Itu aja kami lakukan, kadang-kadang di rumah tangga kurang pupuk. Jadi dengan demikian panen ambil, yang baru turun. Betul. Kan nih panen nih ambil, yang baru turun terus gitu. Kan nggak penuh-penuh. Betul. Yang sudah panen ambil terus gitu dia. Cairnya juga sama. Artinya selama ini juga warga desa di Punggul ini memanfaatkan hasil panen ini Pak ya? Ya, bersyukur Pak. Jadi kita untuk pupuk di pekarangan rumah nggak kurang lah. Apalagi ada yang nanam polybag di rumah, ada tanam-tanaman hias, ini dah dimanfaatkan untuk pupuknya seperti itu. Bisa kita lihat bagaimana salah satu rumah warga di sini yang tanamannya subur pemanfaatan. Dan juga tentunya bersih dengan memanfaatkan hasil panen dari tong edan ini ya. Ya, Tribuners, Semeton Tribun Bali, saat ini saya sudah berada di TPS 3R Desa Punggul, masih bersama Pak Mekel untuk menjelaskan bagaimana proses pengolahan sampah di TPS 3R ini, dan juga tentunya bagaimana awal pendirian TPS 3R ini. Pak Mekel, mungkin ada tahapan-tahapan atau proses-proses hingga akhirnya menemukan teknik atau sistem yang benar-benar fix sampai sekarang akhirnya dilakukan. Terima kasih Pak. Sahabat semua, tahapan ini seperti saya sering sampaikan, itu memang butuh proses, tidak seperti membalikan telapak tangan. Selalu butuh prosesnya. Waktu proses awal pembangunan ini saja, kami harus adakan sosialisasi kepada warga. Karena warga sebelumnya takut, dibangun ini jangan-jangan menimbulkan bau, menimbulkan lalat banyak ke rumah. Nah, kalau tidak diberi kesempatan, kan nggak mungkin tahu hasilnya. Jadi kami sampaikan garansi itu, beri kami kesempatan dulu, kalau sudah kami kerjakan dan menimbulkan masalah, tutup. Hari itu juga. Akhirnya diberi kesempatan, ya seperti ini. Setelah kami proses, datang sampah, organiknya kita selesaikan, dicacah, dijadikan kompos di sini, kemudian plastiknya, ini ada 3 tahapan dulu. Ada 3 tahapan. Ya, pertama ada kayak open biasa. Itu dari awal yang dilakukan bersama-sama. Plastik itu digumpalkan, kemudian dihancurkan, dijadikan debu atau tepung, dijadikan barang kerajinan. Tahap berikutnya dibangunlah adanya ribbon stove. Nah, di sana juga sama tahapannya seperti itu prosesnya, cuman lebih bagus lagi. Makanya saya bilang tidak bisa sekali bikin langsung jadi. Itu ada tahapan-tahapan. Mengikuti. Ada percobaan-percobaan dulu ya. Karena proses pengolahannya kan belum ada yang sempurna nih. Betul. Gimana caranya biar mengurangi aja dampak negatifnya. Oh, ini harus kembangkan lagi. Kalau nggak berani mencoba begitu, kalau berpikiran negatif aja mungkin nggak bisa selesai. Betul. Oh, kalau gini gimana? Jangan begini, jangan begitu, nggak akan selesai. Harus dicoba ya. Yang bisa kita lakukan dengan catatan aman buat kita lakukan. Nah, sehingga tahapan ini berjalan seperti sekarang. Jadi komposnya bagi sampah yang keluar datang dari desa, yang memang kita ambil sesuai dengan jadwal itu, kita selesaikan di sini. Plastiknya juga kita selesaikan di sini. Nah, yang tahapan yang sekarang dipakai itu yang seperti ini ya? Jadi 1 hari itu datang sampah harus selesai 1 hari. Jadi kami tidak ada penumpukan dan penimbunan sampah. Kalau itu terjadi, kalau sudah kadung tertimbun, biasanya itu perlakuannya beda. Sudah malas ngurus karena banyak, sudah menggunung seperti itu. Apalagi sudah basah, itu susah lagi prosesnya. Makanya begitu datang, kami wajibkan selesaikan. Jika belum selesai, petugas kebersihan belum boleh pulang. Ya, seperti itu. Jadi diolahnya di sini ya? Ya, diolahnya di sini semua. Setiap hari? Setiap hari. Nanti kalau punya sampah plastik, tentunya proses pengolahan plastik tidak tiap hari. Karena kami punya sedikit. Jadi paling plastiknya dijemput hari Selasa. Jadi kalau hari Selasa punya plastik ditimbun. Tatkala ada orderan, misalnya bikin apa, jika bahannya memadai, kita proses. Kalau enggak. Ada nggak rencana pengembangan lagi, Pak Mekel?
atau tetap Ya, pakai sistem ini aja? kita melihat kalau sekarang ini buat Desa Punggul kan sudah bisa selesai. Jadi konsep kita sampah desa, tuntas di desa, kita selesaikan dengan ini. Namun ke depan seiring bertambahnya penduduk, itu sudah pasti terus sampah akan bertambah. Karena setiap orang pasti menghasilkan sampah. Jadi pertama kesadaran warga wajib kita edukasi. Siapa yang membuat sampah, dia yang harus bertanggung jawab. Dari dengan pola yang kita berikan sebelumnya, ini sebagai mengedukasi aja, mengingatkan warga bahwa biar timbul dari dalam hati bahwa kesadaran itu ada. Oh, saya loh yang buat sampah ini, saya harus menyelesaikan. Nah, itu satu. Yang kedua, tempatnya. Kami butuh yang representatif lagi, yang bisa dikolaborasikan dengan pengembangan berikutnya. Saya dalam proses sekarang, mohon tanah provinsi ke Pak Gubernur. Kalau beliau izinkan, di situ kami buat ada proses pengolahan sampahnya di ujung, di depannya kami tata, ada tanam-tanaman langka dan tanam-tanaman upekara yang dibutuhkan oleh masyarakat. Semua rencana kami barcode-kan. Jadi selain tempat pengolahan sampah di situ, tempat untuk melestarikan tanaman langka, termasuk tempat untuk tanam-tanaman upacara, juga dimanfaatkan untuk edukasi, tempat belajar generasi kita. Sekarang udah banyak nggak tahu, Pak, mana pohon badung, banyak yang nggak tahu, Pak, mana namanya pohon atau daun pidoh, itu udah jarang yang tahu, Pak. Kami mau tanam di sana, kami siapkan tenaganya, semua dipasangin barcode. Jadi di barcode ini yang bisa menjelaskan semua. Jadi anak-anak belajar datang kan rata-rata bawa Android semua. Tinggal scan, mereka lihat ini tanaman ini, manfaat dan sebagainya, itu mereka bisa lihat di situ. Saya maunya ke depan seperti itu, Pak. Sehingga benar-benar permasalahan yang ada tentang sampah kita antisipasi lebih awal. Sehingga ke depannya benar-benar sampah kita bisa selesaikan maksimal seperti itu, Pak. Kalau untuk penanganan sampah residu di sini juga jadi residunya kayak Pampers yang lain-lain, kita ada namanya tungku bares. Tungku bares, ada lagi. Itu basmi residu. Basmi residu, bares ya. Basmi residu. Kemarin waktu TTG diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Badung, dapat anugerah Adi Karya Nugraha. Nah, itu dapat peringkat, Pak, dapat hadiah itu karena inovasi itu dibangun. Jadi masuk ke sana, dibakar di tungku ini, debunya inilah yang dimanfaatkan dicetak, Pak, dijadikan pot bunga atau apa. Jadi kami nggak izinkan pakai souvenir, Pak, karena itu kan Pampers yang gitu-gitu loh, Pak, yang sudah residu. Makanya kami bilang harus selesai di sini semua. Jadi yang residu yang jadi debu dimanfaatkan untuk pot bunga, Pak. Pot bunga. Karena kami punya sedikit. Kalau punya banyak, mungkin bisa, Pak. Kan banyak yang sudah produksi paping. Nah, dicampur dengan cairan yang lain, misalnya campur semen atau yang lain, dijadikan paping, dicetak. Kalau punya banyak, kami punya sedikit, Pak. Jadi manfaatkan sesuai kebutuhan aja. Kami kan di depan kantor butuh pot bunga. Itu kami cukup cetak pakai itu aja. Ya, seperti itu. Bagi yang punya banyak ya silakan. Perlakukan yang lebih besar lagi. Dan untuk sampah-sampah yang plastik, yang lainnya bisa dibuat kerajinan. Nanti biar lebih detail, kami punya Yayasan Punggul Hijau. Yayasan Punggul Hijau. Nanti beliau yang pelaku di sana langsung nanti boleh menjelaskan teknik pembuatannya, tahapannya, sehingga bisa menjadi kerajinan seperti ini, Pak. Ini contoh-contohnya. Sepertinya ini bukan plastik kalau dari jauh nih, Pak. Marah kayak perak. Ini perak asli nih. Padahal sebenarnya ini plastik nih, Jadi dari plastik itu dicetak, dimanfaatkan. Jadi Tribuners ini hasil dari kompos ini salah satu nih. Banyak loh hasilnya. Bahkan yang sudah banyak dijual tuh kayak plakat wisuda, piala-piala, itu banyak udah dijual. Nanti lebih detailnya nanti silakan beliau secara teknis menjelaskan gimana proses pembuatan, campurannya, sehingga nanti mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya mengatakan pengolahan sampah di Punggul ini mungkin kalau saya menganggap bermanfaat buat kami semua. Tapi kalau disebutkan yang terbaik, biarkan orang menilai. Karena seperti saya bilang tadi, di atas langit ada langit. Yang kita lakukan sekarang mungkin udah baik, ada yang lebih baik lagi. Mungkin belum punya kesempatan muncul. Tapi paling tidak ini bisa menjadi salah satu contoh semoga yang bisa diterapkan oleh desa-desa di Bali untuk menangani atau mengelola sampah gitu. Mungkin yang punya volume sampah seperti kita tidak terlalu banyak, perlakuannya mungkin bisa sama seperti ini. Tentunya ada kunci di situ. Kuncinya?
komitmen dan konsisten. Niat juga Pak ya? Iya Pak. Kalau memang tidak komitmen, sekarang pingin gini, buat setelah itu angkat-angkat teh ayam, besoknya nggak diurus, habis Pak, nggak akan bisa. Betul. Konsisten gimana? Keberlanjutannya, jangan itu aja, setelah itu nggak dilanjutin, rutin. Setiap tahun, baik dari sisi edukasinya, penganggarannya harus terus dilakukan. Seperti itu mungkin Pak. Ya, jadi Tribuners Semeton Tribun Bali, jadi sistem pengelolaan sampah yang diterapkan di Desa Punggul ini sudah terbukti dan punya banyak manfaat ya. Jadi dari yang di Tonedan tadi bisa komposnya bisa dimanfaatkan untuk tanaman, kemudian yang dikelola di TPS 3R ini bisa dimanfaatkan daur ulang sebagai kerajinan. Jadi benar-benar bermanfaat. Sampah itu menjadi berkah. Bukan masalah gitu ya. Tinggal bagaimana sekarang yang seperti yang disampaikan Pak Mekal tadi, ada komitmen dan konsistensi. Benar, Semeton Tribun Bali. Saat ini saya sudah bersama Ketua Yayasan Punggul Hijau, Gusti Nyoman Jelantik atau Aji Jelantik. Nah, beliau akan menjelaskan secara detail bagaimana proses ya dari pengelolaan hasil sampah yang dihasilkan dari TPS 3R, kemudian diolah menjadi souvenir, ya seperti contoh-contoh ini. Ngiring Haji, seperti apa nih prosesnya nih? Baik, Om Swastiastu, terima kasih. Orang bilang kan sampah plastik bermasalah ya. Nah, kenapa masalah? Karena memang dibuang sembarangan. Justru kalau sampah plastik itu dikelola dengan bagus, dikumpulkan akan menghasilkan sesuatu. Karena plastik itu kan material bahan yang sangat bermanfaat sekali kalau kita kelola dengan benar. Nah, bagaimana caranya? Nah, plastik-plastik yang ada di Punggul ini, khususnya di Punggul, dikumpulkan. Setiap hari Selasa diambil, setelah itu diproses menggunakan alat yang namanya ribbon stop. Alat ini memproses semua sampah, artinya sampah-sampah nikel tidak perlu dipilah. Mika, styrofoam, masker, puntung rokok semua masuk sini. Artinya yang disebut dengan sampah yang tidak bisa dicerna oleh tanah, ya kita masukkan ke sini. Kita bakar, kurang lebih 2,5 jam, akan menghasilkan tepung. Akan menghasilkan arang, menghasilkan tepung. Tepung ini